Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi. Selamat pagi bagi kita semuanya. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang kita landaskan dari surat Petrus pasal yang kelima, ayat yang kelima sampai ayat yang keenam. Petrus pasal yang kelima, ayat yang kelima sampai ayatnya yang keenam. Demikian firman Tuhan. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu hendaklah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Puji Tuhan saudara, pada pagi hari ini kita akan kembali belajar daripada firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan agar kita tetap teguh dan tidak goyah, tidak lengah, tetap waspada. Yaitu kita harus memiliki sikap rendah hati saudara. Ya, sikap rendah hati seperti apa yang dicatat di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ini saudara. Ya, dikatakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Orang yang memiliki kerendahan hati adalah orang yang dicari Tuhan. Ya, perlu kerendahan hati untuk mengenal dan memahami jalan-jalan Tuhan. Ya, itulah sebabnya pada pagi hari ini kita mau belajar bagaimana memiliki sikap rendah hati, saudara. Ya, karena Tuhan mencari orang-orang yang memiliki kerendahan hati di hadapannya. Ya, Rasul Petrus menyatakan hal ini dalam nats yang baru saja kita bacakan tadi saudara. Dia berkata Allah menentang orang yang congkak, ya, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu kita harus merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya apa? Supaya kita ditinggikan pada waktunya. Jadi kerendahan hati itu adalah syarat agar kita ditinggikan Tuhan. Syarat agar kita bisa di bawah Tuhan semakin tinggi di dalam kemuliaan yang bukan yang dicari oleh manusia di dunia ini, atau dunia tawarkan kemuliaan-kemuliaan yang semu. Dan seringkali banyak orang yang mencari kemuliaan-kemuliaan dunia, tetapi kemuliaan akan peninggian daripada Tuhan, itulah semestinya yang menjadi tujuan kita saudara. Ya, sekali lagi kerendahan hati ya merupakan syarat bagaimana Allah akan meninggikan kita pada waktunya. Saudara-saudari yang saya kasih, keterbukaan dan kerelaan untuk mau belajar adalah salah satu karakteristik yang paling berharga yang perlu dimiliki seseorang. Ya, satu karakter yang harus kita miliki. Ya, kita harus terbuka dan rela untuk belajar, untuk mau melihat tidak hanya ke dalam diri kita, tetapi juga kepada rencana-rencana Tuhan. Karena sejatinya Tuhan itu baik kepada setiap kita saudara. Dia hendak membimbing kita, menuntun kita ke dalam jalan-jalannya yang ajaib. Namun Tuhan hendak membimbing atau menuntun orang-orang yang memiliki kerendahan hati saudara. Ya, kerendahan hati. Ya, seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur saudara, dia berkata bahwa Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Ya, saudara, penunjuk jalan yang seringkali kita temui di jalan-jalan kalau kita bepergian saudara, ya berkendara, dan kita akan menemukan penunjuk-penunjuk jalan ya di kiri kanan jalan yang menunjukkan satu lokasi atau
keadaan-keadaan jalan tertentu yang akan kita hadapi sesaat ke depan. Ya, terkadang ada penunjuk jalan yang menunjukkan bahwa jalan akan menanjak. Kadang juga ada penunjuk jalan yang memberitahu jalan akan menurun. Ya, demikian juga kalau kita mencari alamat, ya tentu kita berpatokan kepada penunjuk-penunjuk jalan. Ya, tujuan daripada penunjuk jalan ini adalah tentu saja agar setiap orang yang sedang melakukan perjalanan itu tidak tersesat. Dan penunjuk jalan sejati dalam hidup kita adalah Tuhan itu sendiri. Karena Tuhanlah yang merancangkan masa depan kita. Tuhanlah yang akan menuntun kita di dalam perjalanan kehidupan kita mencapai apa yang Tuhan inginkan kita raih dalam hidup ini. Dan tentu saja kalau kita tidak memiliki kerendahan hati, itu berarti kita akan mengandalkan pikiran kita sendiri, mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan hal-hal yang kita pikir akan menolong kita untuk menunjukkan jalan hidup kita. Saya mau katakan kita akan tersesat. Satu titik kita akan jauh dari rencana Tuhan dan justru kita akan tersesat. Itulah sebabnya pada pagi hari ini kita harus memiliki sikap rendah hati. Sekali lagi, Tuhan itu baik, Tuhan itu benar, dan Dia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati, saudara. Ya, menurut firman-Nya, menurut hukum-Nya, dan Ia mengajarkan jalan-jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Saudara yang terkasih, kalau kita berpikir mengapa Tuhan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati? Karena orang-orang yang demikianlah orang-orang yang mau belajar. Orang-orang yang mau terbuka, yang mau dikoreksi, yang mau dikritik, yang mau diluruskan jalan-jalannya. Ya, ada pepatah mengatakan kalau kita di dalam satu perjalanan, malu bertanya maka sesat di jalan. Dan orang yang mau bertanya tentu saja karakteristik daripada orang yang memiliki kerendahan hati. Karena dia menyadari bahwa dia terbatas, dia tidak tahu segala sesuatu sehingga dia perlu bertanya. Ya, apalagi kalau itu dia ada dalam satu perjalanan yang menempuh jarak tidak hanya jauh tetapi juga mungkin satu daerah asing yang belum pernah sebelumnya dia datangi. Tentu dia memerlukan orang lain untuk bisa membantu dirinya agar dia tidak tersesat. Demikian juga kita di dalam kehidupan ini. Kita membutuhkan Tuhan, pemilik jalan-jalan kehidupan kita. Dialah yang tahu apa yang akan terjadi hari esok. Dialah yang tahu apa yang akan terjadi kepada masa depan kita. Itulah berkali-kali firman Tuhan berkata, jangan khawatir tentang hari besok. Ya, karena hari besok kesusahannya sendiri, saudara. Namun sebaliknya kita dengan penuh kerendahan hati, kita berserah kepada Tuhan, terbuka kepada Tuhan, pemilik hari besok itu. Sehingga dengan demikian, Tuhan akan menuntun kita. Tuhan akan membimbing kita. Ya, Dia akan mengajarkan kepada kita jalan-jalannya. Sehingga kita tidak tersesat. Saudara-saudari yang terkasih, sesungguhnya kita memerlukan Tuhan. Sama seperti kalau kita sebagai makhluk sosial di tengah-tengah hidup kita, komunitas kita, ya kita membutuhkan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri, ya kita membutuhkan orang lain. Ya, orang yang sombong, orang yang congkak, dia akan beranggapan bahwa dirinya sanggup mengatasi semua kesukaran, kesulitan dengan kemampuan dirinya sendiri. Tetapi orang yang rendah hati, dia akan mengakui bahwa dia memerlukan orang lain untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang menghadangnya. Dia membutuhkan dukungan orang lain untuk mendoakan dan mensupport dia agar dia tetap semangat. Tapi kalau kita melihat di dalam realitasnya, sesungguhnya ada banyak di antara kita yang tidak mau jujur dengan keterbatasannya. Sebaliknya dia sombong, angkuh, congkak. Hari ini dengar baik firman Tuhan. Tuhan hanya akan menunjukkan jalan-jalannya.
Dia hanya akan membimbing orang-orang yang mau terbuka dengan Tuhan. Orang-orang yang memiliki kerendahan hati. Itulah sebabnya di dalam kerendahan hati kita harus mengakui bahwa sesungguhnya kita memerlukan Tuhan. Amin, saudara. Kita memerlukan Tuhan. Ya, saya dan saudara memerlukan Tuhan. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak membutuhkan Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasihi, kerendahan hati sesungguhnya adalah sifat bijak dalam diri seseorang yang membuat dia memposisikan dirinya untuk terus berharap kepada Tuhan, yang memposisikan dirinya sama dengan orang lain. Orang lain juga membutuhkan dirinya, atau orang lain juga membutuhkan sesamanya orang lain. Sama seperti kita membutuhkan orang lain, karena kita tidak bisa hidup sendiri. Ini adalah satu sifat bijak sebenarnya yang ada dalam diri seseorang. Ya, bukan sebaliknya merasa lebih pintar. Ya, tidak merasa bahwa dia jelek, tetapi dia merasa jauh lebih baik dari orang lain. Ya, merasa lebih mahir, merasa lebih hebat. Ya, merasa tidak perlu menghargai orang lain. Saudara, bukan demikian, bukan. Tetapi kerendahan hati adalah satu sifat dari karakteristik Allah yang sebenarnya yang Allah taruh di dalam diri kita sebagai citra Allah. Kerendahan hati yang sejatinya ada di dalam kehidupan kita. Ya, sebagai anak-anak Tuhan. Inilah sifat atau karakter yang harus kita miliki sebagai pengikut Kristus. Bersikap rendah hati. Ya, mengapa saya mengatakan demikian, saudara? Karena kerendahan hati ini adalah satu kualitas, ya, nilai atau karakter hati yang benar-benar terpancar oleh karena ada Allah di dalamnya. Orang yang memiliki kerendahan hati tanpa Allah di dalamnya, dia akan tidak mampu untuk bisa rendah hati di hadapan sesamanya. Tetapi ketika seseorang di dalam dirinya ada Allah yang penuh kasih, ada Allah yang merupakan perwujudan dari kehidupan yang bersyukur kepada Tuhan, yang menempatkan Allah yang utama dalam hidupnya, maka itulah yang akan memampukan dia untuk memiliki kerendahan hati. Tuhan Yesus sendiri telah memberikan teladan hidup kepada kita, saudara. Seperti apa yang dicatat di dalam Filipi pasal 2, ya, ayatnya yang ke-6 sampai ke-9, saudara. Di sana dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah, Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara-saudari yang saya kasih, kalau Yesus saja tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai sesuatu hal yang harus dia pertahankan, yang harus dia sombongkan, yang harus dia jadikan sebagai tolak ukur agar orang-orang bisa menghormati dia, agar orang-orang bisa melayani dia. Apalagi kita. Kita bukanlah Tuhan Yesus. Kita tidak lebih hebat dari Tuhan Yesus. Kita harus memiliki sikap, karakter, kerendahan hati yang dimiliki oleh Yesus. Karena kita adalah murid-murid Yesus. Sebagaimana guru atau Yesus sebagai guru kita, semestinya demikianlah kita sebagai murid-muridnya. Kita memiliki sikap kerendahan hati. Saudara-saudari yang saya kasihi, lalu bagaimana kita bisa melihat orang yang punya kerendahan hati? Atau apakah tanda dari orang yang punya kerendahan hati? Sehingga kita bisa melihat, menilai bahwa itu juga ada di dalam diri kita. Yang pertama, saudara, orang yang rendah hati adalah orang yang berani mengakui kesalahannya.
orang yang tidak gengsi, saudara. Memang kita harus melihat sedikit orang yang berani mengakui kesalahannya sendiri di hadapan sesamanya. Karena itu dia akan menganggap sebagai sebuah aib. Persoalannya seringkali karena terbiasa tidak mengakui kesalahan di hadapan sesamanya ketika dia berbuat salah. Demikian juga di hadapan Tuhan. Dia tidak mau mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Ada banyak orang yang justru lebih memilih menyembunyikan kesalahannya dan mulai berlaku munafik. Ya, tidak seperti apa yang seharusnya dia tampilkan untuk menutupi kekurangan dirinya, menutupi keangkuhannya. Ya, bersikap seolah baik, tetapi sebenarnya ada maksud-maksud yang tidak baik. Saudara-saudari yang saya kasihi, Amsal 28 ayat 13 berkata demikian, saudara, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Ya, kalau kita menyembunyikan pelanggaran itu tidak akan membuat kita jauh lebih baik. Namun kalau kita berani mengakui kesalahan kita, meminta maaf, demikian juga hal yang sama, kita akan mengampuni, memaafkan orang yang lain yang bersalah kepada kita, maka kita akan menjadi pribadi yang disayangi Tuhan. Amin, saudara. Pribadi yang disayang Tuhan, yang akan ditinggikan pada waktunya oleh Tuhan. Ini adalah tanda dari orang yang memiliki kerendahan hati. Jadi yang pertama adalah orang itu adalah orang yang berani mengakui kesalahannya. Hal yang kedua, saudara, orang yang rendah hati tandanya adalah orang yang mau belajar dan diajar, saudara. Orang yang mau belajar dan diajar adalah orang yang terbuka kepada orang lain, yang menyadari bahwa dia adalah pribadi yang terbatas. Saudara-saudari yang saya kasihi, proses belajar dan diajar itu memang tidak hanya melalui pendidikan formal di sekolah atau di kampus, ya, tetapi juga melalui sekolah kehidupan yang kita jalani hari demi hari, saudara. Pada saat ketika kita berinteraksi dengan sesama dimanapun kita berada, pada saat kita bersinggungan dengan orang-orang yang mungkin tidak menyenangkan bagi kita, orang-orang yang mungkin berusaha menjatuhkan kita, orang-orang yang mungkin hendak memiliki satu rencana-rencana tidak baik kepada kita. Ya, proses belajar dan diajar dalam sekolah kehidupan inilah yang sebenarnya akan terus membentuk kita untuk memiliki kerendahan hati. Dan orang yang memiliki kerendahan hati, tandanya adalah orang yang mau belajar, orang yang mau diajar, saudara. Teachable, orang yang mudah diajar, saudara. Orang yang mau belajar, saudara. Ya, orang yang tidak tinggi hati, orang yang tidak sombong, saudara. Mau bertanya, mau memberikan sumbangsi pikiran, ya, mau memberi saran kepada orang lain. Ya, orang yang mau belajar. Ya, hanya orang-orang yang mau belajarlah yang memiliki kehormatan di tengah-tengah masyarakat, saudara. Orang-orang yang memiliki prinsip, orang-orang yang mau belajar, membuka diri di hadapan Tuhan. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ini ada di dalam diri orang yang mau belajar. Jadi dua tanda ini, saudara, penting kita ketahui sebagai orang yang rendah hati. Kalau belum kita memiliki di dalam kehidupan kita, yang pertama, kita mungkin belum berani mengakui kesalahan. Maka mulai pada pagi hari ini, belajar untuk mulai belajar terbuka dan mengakui kesalahan. Minta maaf jika engkau mungkin berbuat salah kepada orang lain. Dan maafkan juga orang lain yang berbuat salah kepadamu. Hal yang kedua, mau belajar dan diajar. Mau menjalani proses Tuhan. Tidak memberontak, tapi sebaliknya dengan penuh kerendahan hati, membuka diri untuk dikoreksi, untuk diproses Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasih, banyak orang yang menginginkan berkat, pertolongan dan mujizat dari Tuhan. Tapi selama mereka masih mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan kepintarannya, mengandalkan kehebatannya, menggunakan cara-cara manusia, saya mau katakan sulit bagi mereka untuk melihat
mengalami bahkan campur tangan Tuhan. Dibutuhkan sikap rendah hati. Karena itu adalah kunci untuk mengalami pertolongan dan kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Selama kita masih merasa diri hebat, pintar, mampu, selama kita masih merasa sombong, congkak, tidak mungkin pertolongan dari Tuhan kita bisa terima. Sekali lagi, tanpa kerendahan hati, seruan dan doa-doa kita tidak akan menyentuh hati Tuhan, tidak akan mampu menggerakkan tangan Tuhan untuk bertindak, menjawab dan menolong setiap kita. Pada pagi hari ini, miliki kualitas kerendahan hati dalam hidupmu. Maka dengan demikian, Tuhan pada waktunya akan menolong dan menopang kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya percaya sepanjang hari ini ada rencana Tuhan yang indah di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari atas berkat dan anugerah-Mu telah membimbing kami melalui firman-Mu. Ajar kami untuk terus memiliki sikap kerendahan hati, karena hanya dengan demikianlah kami akan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi sertai setiap anak-anak-Mu di sepanjang hari ini. Biarlah sementara kami mempersiapkan diri kami juga, sebelum besok kami akan datang beribadah kepada Tuhan. Berkat Tuhan tercurah dalam hidup kami. Kami adalah pribadi-pribadi yang Tuhan kasihi, adalah pribadi-pribadi yang terus mau belajar memiliki sikap kerendahan hati. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan bagi